Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yulida Zahra, NIM 18086181. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar supervisi pendidikan dalam pengertian rasional, tujuan, dan fungsi. Yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan menurut Ametembon adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. A. Prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan dilaksanakan berdasarkan data objek yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan dilaksanakan secara sistematis atau terencana. B. Prinsip demokratis. Yang pertama yaitu demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. C. Prinsip kerjasama, mengembangkan usaha bersama atau menuruti istilah supervisi, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. D. Prinsip konstruktif dan kreatif. Yang pertama yaitu supervisi harus mampu menciptakan suasana kerja, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. D. Prinsip konstruktif dan kreatif. Yang pertama yaitu supervisi harus mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan, menurut Piet Suhertian 2008. Yang ketiga, tujuan supervisi pendidikan. Tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerja dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Selanjutnya, yang keempat, fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama yang A yaitu penelitian. Fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, yang B, penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. C. Perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. D. Pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang kelima yaitu peran supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peran supervisi itu. Seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator, konsultan, pemimpin kelompok. B. Ruang lingkup akademik dan manajerial. Yang A. Supervisi akademik. Supervisi akademik ini lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran. B. Supervisi administrasi, di mana pada supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik. C. Supervisi lembaga, di mana untuk supervisi lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah menurut Risnawati pada tahun 2014. Sebagai supervisi, kepala sekolah
mempunyai beberapa peran penting, yaitu melaksanakan penelitian sederhana untuk perbaikan situasi dan kondisi proses belajar mengajar. Yang kedua, mengadakan observasi kelas untuk peningkatan efektivitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, melaksanakan pertemuan individual secara profesional dengan guru untuk meningkatkan profesi guru. Yang keempat, yaitu menyediakan waktu dan pelayanan bagi guru secara profesional dalam pemecahan masalah proses belajar. Yang kelima, yaitu menyediakan dukungan dan suasana kondusif bagi guru dalam perbaikan dan peningkatan mutu proses belajar mengajar. Yang keenam, yaitu melaksanakan pengembangan staf yang berencana dan terarah. Yang ketujuh, melaksanakan kerjasama dengan guru untuk mengevaluasi hasil belajar secara kooperatif. Yang kedelapan, menciptakan teamwork yang dinamis dan profesional. Yang kesembilan, menilai hasil belajar peserta didik secara kooperatif. Proses dan teknik supervisi. Yang A, proses supervisi pendidikan. Pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan supervisi diatur oleh supervisi agar pelaksanaan dapat terarah. Yang kedua, yaitu pelaksanaan Revai pada tahun 1982 mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengumpulan data. Yang kedua, penilaian. Yang ketiga, deteksi kelemahan. Yang keempat, memperbaiki kelemahan. Yang kelima, bimbingan dan pengembangan. Yang keenam, evaluasi. Selanjutnya, yang ketiga, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tujuan apa yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan. Selanjutnya, tindak lanjut. Dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut, supervisi akademik secara utamanya adalah kegiatan belajar mengajar. B. Teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, yaitu teknik individual. Teknik individual ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Teknik ini digunakan apabila masalah yang dihadapi bersifat pribadi, apalagi khusus atau secret. Teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. 3. Teknik langsung. Teknik supervisi langsung adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Yang keempat, teknik tidak langsung. Teknik supervisi tidak langsung adalah pendekatan pengajaran yang sifatnya tidak langsung, menunjukkan permasalahan, melainkan seseorang guru bercerita mengemukakan permasalahan yang mereka alami atau cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung.